Salam jumpa saudari-saudara sahabat Verbum Domini yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam edisi Verbum pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam permenungan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawati kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sahabat Verbum Domini yang terkasih, jika kita selama 9 hari terakhir dalam masa penantian ini menjalankan novena Advent, maka di sana kita akan bermenung mengenai berbagai tema yang sangat menarik tentang Dia yang akan datang. Tema-tema ini mengarahkan kita untuk mengenal siapa Dia atau siapa sosok yang akan datang. Dia yang akan datang adalah Sang Kebijaksanaan. Dia yang akan datang adalah sosok Tuhan dan akar yang kokoh, serta kunci menuju kerajaan surga, fajar timur yang cemerlang, Raja para Raja, Sang Emmanuel. Dan sosok yang kita nantikan atau Dia yang akan datang adalah Dia yang berjanji bahwa besok Ia akan datang. Penginjil Lukas hari ini mengundang kita untuk menepi dan merenungkan Tuhan yang adalah sumber kepenuhan janji dan harapan, dan baginya segalanya transparan, tanpa penipuan, tanpa janji-janji belaka. Dalam sejarah umat manusia, Allah mempunyai 2 janji besar. Perjanjian yang pertama telah dipenuhinya dengan berkat dan keturunan bagi seluruh keturunan Abraham, dan janji yang kedua bahwa esok Ia akan datang. Dan di dalam sejarah, kedatangannya besok sungguh nyata di dalam diri Kristus. Ia mengambil kodrat manusia untuk membawa semua manusia menjadi anak-anak Allah. Peristiwa ini adalah suatu pertukaran yang sangat mengagumkan. Saudara-saudari sahabat Verbum Domini yang terkasih, Penginjil Lukas pada hari ini menampilkan sosok Allah yang datang atau sosok Dia yang akan datang besok dalam hidung Zakaria, bahwa Dia yang akan datang adalah Allah yang melawat umat-Nya, membawa kelepasan baginya. Ia datang untuk melepaskan kita dari semua musuh-musuh kita. Ia yang datang besok ingin membaharui perjanjian-Nya yang kudus dengan leluhur kita, dan secara khusus dengan leluhur bangsa Israel. Ia yang datang besok
akan membebaskan kita dari ketakutan insani, dari ketakutan-ketakutan lahiriah. Ia yang datang akan memberikan keselamatan bagi kita, juga mengampuni dosa-dosa kita. Ia adalah surya pagi yang senantiasa bersinar, dan Ia yang lahir besok atau Ia yang akan datang menaungi kita semua yang masih tinggal dalam kegelapan maut. Dan Ia yang datang besok adalah Raja Damai Sejahtera, dan Ia akan menuntun kita agar kita selalu berada pada jalur atau dalam jalan damai sejahtera. Saudara-saudari, sahabat Verbum Domini yang terkasih, Kidung Zakaria pada hari ini mengingatkan kita tentang suatu pemberitahuan yang didasari pada kekuatan ilahi mengenai makna suatu peristiwa. Zakaria melihat dalam kelahiran anaknya ingatan Allah akan janjinya kepada Daud dan keselamatan bagi kita semua yang sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Maka marilah saudara-saudaraku, di penghujung atau di masa akhir penantian ini, kita semua diajak untuk selalu percaya pada janji Allah yang akan senantiasa nyata di dalam kehidupan keseharian kita. Semoga Tuhan memberkati kita.